Di video-videoku sebelumnya aku udah sering banget cerita kalau salah satu penyebab aku breakout jerawatan itu adalah karena penggunaan retinol. Sebenarnya bukan semata-mata dari penggunaan retinol itu sendiri, tapi lebih ke aku itu nggak tahu cara pakai retinol yang benar. Semenjak aku breakout itu, aku udah nggak berani pakai retinol lagi. Tapi karena ada satu produk yang dia ini memperkenalkan produk retinol yang aman untuk pemula, apalagi buat aku yang hitungannya pemula juga sih, karena terakhir kali aku pakai retinol itu breakout jerawatan parah dan aku ingin memperbaiki hubungan itu kembali bersama retinol. Jadi aku akan mengulang dari awal dan aku menganggap kulit aku ini sebagai pengguna pemula dari bahan kandungan retinol itu. Nah, kesalahan pemakaian yang aku terapin dulu itu kayak apa sih? Jadi dulu aku sering banget pakai produk retinol itu di malam hari dan aku layer pakai bahan aktif yang lain. Jadi ketika aku udah pakai retinol, juga pakein toner yang mengandung AHA, BHA, PHA. Jadi kalian pasti tahu kan gimana harsh dan kerasnya bahan-bahan aktif itu kalau bergabung jadi satu. Efeknya bikin kulit aku tuh extremely dry, ujung-ujungnya jadi iritasi. Nah, singkat cerita, aku udah ngalamin breakoutku itu semakin parah, bener-bener super parah, dan akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari bahan aktif apapun. Salah satunya vitamin C pun aku juga gak pakai waktu itu. Nah, berarti terakhir kali aku pakai retinol itu sekitar 2 tahun yang lalu, karena aku mulai breakout itu tahun 2020-an kalau nggak salah. Terus ya, aku semenjak itu nggak pernah pakai itu lagi. Takut, aku traumatized sama yang namanya retinol. Aku takut disakiti sama retinol lagi. Nah, di video ini aku mau comeback dengan penggunaan retinol ini. Kayak akhirnya aku balikan sama retinol setelah 2 tahun lamanya aku tidak bertemu dia. Di sini aku berani pakai retinol yang aku pakai ini. Dia ini produknya dari Skintific. Kenapa aku berani pakai dari mereka? Karena dia ini mengandung nggak cuma pure retinol, tapi dia mengandung 5X ceramide dan ada 3D peptides. Aku mempercayakan produk retinol aku ke Skintific ini karena aku udah nyobain berbagai macam produknya Skintific. Entah itu dari toner, serum, moisturizernya, itu bener-bener memang mild di kulit aku gitu. Dan tentunya dengan informasi dan pengetahuan yang udah aku pelajari selama 2 tahun itu, selama aku breakout, kayak aku baca-baca, aku nonton video, kayak gimana caranya pakai retinol yang bener itu kayak gimana, dan apa penyebabnya kalau misal aku sampai salah langkah nih kalau aku pakai retinol. Dan yaudah, akhirnya aku menerapkan apa yang sudah aku pelajari sebelumnya. Nah, aku hari-hari ini pakai retinol dari Skintific. Di sini ada Gentle A Retinol. Dan seperti biasa, sebelum aku share pengalaman aku, first impressionku, hasilnya aku pakai produk ini, aku mau kasih lihat visualnya ke kalian ya, seperti biasa lah ya. Bentuknya pump kayak gini. Terus ada tulisan Skintific di tutupnya. Ini kenapa aku menjelaskan visualnya juga, karena biar kalian itu tahu kalau di luar sana kalian beli produk kok tidak sesuai dengan apa yang aku kasih lihat di video ini, bisa jadi itu adalah barang KW atau barang palsu. Nah, untuk experience-nya, karena di sini aku sudah belajar dari kesalahanku di masa lalu, aku mau share ke kalian juga biar kalian tuh nggak salah langkah. Mau coba-coba bahan kandungan yang kalian belum pernah coba sebelumnya, kalian harus tahu dulu gimana cara pakai. Kalian bisa coba dulu mulai dari konsentrasi yang paling rendah. Dan salah satu produknya adalah kalian bisa cobain Skintific ini. Dan si Skintific ini tuh beginner friendly. Dia ini encapsulated retinol kan, jadi kayak gak heran ini ada kayak bentuk kapsul-kapsul gitu, I guess. Jadi ini gentle dan efektif buat kalian yang pemula kayak aku. Kalau misal kalian masih takut pakai retinol, kalian bisa pakai cara sandwich layer. Jadi pertamanya adalah kalian bisa pakein retinol ini di antara moisturizer. Cara yang paling aman yaitu pastiin jangan gabungin retinol ini sama bahan aktif lain. Udah itu aja. Kalian bisa pakein moisturizer ini yang biru. Kalian pasti nggak asing moisturizernya Skintific, kayak siapa yang nggak tahu. Layer pertama kalian pakein moisturizernya dulu, terus habis itu kalian olesin retinolnya, terus habis itu kalian tutup lagi pakai moisturizernya ini lagi. Dan tentunya kalian setiap nge-layer itu pastiin kulit kalian tuh udah ngeset, udah menyerap secara sempurna, barulah timpa dengan produk skincare yang selanjutnya. Moisturizer, tunggu kering, retinol, tunggu kering, barulah ditimpa lagi pakai moisturizer ini. Itu menurutku adalah cara yang paling aman mengurangi yang namanya iritasi. Tapi sebenarnya si Skintific ini udah berani jamin kalau kulit kalian gak
akan iritasi dengan penggunaan retinolnya mereka. Nah, menurutku tips-tips tadi tuh udah cukup bisa ngebantu kalian yang coba pertama kali pakai retinol, karena retinol yang ada di Skintific ini tuh udah encapsulated gitu loh guys, jadi terbilang aman untuk beginner. Nah, teksturnya tuh kayak serum-serumnya Skintific yang lain sih, jadi ini ringan, terus kayak beadsnya kayak pecah gitu kan, kalian bisa lihat nih, beadsnya tuh pecah gitu aja, dia menyatu, menyerap ke dalam kulit, jadi meskipun dia retinol, dia masih bisa ngejaga kulit kita itu tetap lembab. Nah, ini dia hasilnya setelah beberapa hari aku pemakaian retinol dari Skintific. Selama pemakaian aku nggak ngerasa kulitku tuh jadi tambah kering gitu, justru kelembapannya itu masih terjaga. Nggak ada efek tinglingnya juga, pokoknya ini semuanya aman. Kalau kalian masih ragu, bingung nyari produk retinol yang aman buat pemula, kalian bisa cobain Skintific ini.